Wanita itu ngeri dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya dengan pacarnya yang baru saja dikubur sehari sebelum kemarin. Sekarang itu benar-benar tampak hidup di depanku. Melihat ini, dokter dengan cepat membawa Xia Jing keluar dari ruangan. Melihat bahwa operasi telah terungkap, menceritakan seluruh cerita. Mary di kamar juga menyadari ada yang tidak beres. Ketika dia datang ke lemari, ketika saya melihat foto dokter dan pacarnya, langsung mengerti segalanya. Ternyata, dokter membuat dirinya terlihat seperti pacarnya yang sudah meninggal. Meskipun ini tidak dapat diterima, tapi dia tidak menyalahkan dokter, karena dokter adalah penyelamatnya. Suaminya lah yang memberinya kesempatan untuk menyingkirkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ketika dokter bertanya apa yang ingin dia lakukan, dia mengatakan bahwa jika seorang dokter menyukainya, itu dia. Tapi Mary juga tahu dia tidak bisa tinggal di rumah ini. Ini akan menyebabkan masalah bagi dokter. Jadi keesokan harinya, dia menyiapkan makan siang yang kaya untuk dokter. Pakai baju pacar dokter. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Sisi lain, suami keluarga Mary membeli seorang poluan. Mulai selidiki jejak Mary. Pria tiba-tiba berpikir, terakhir kali Mary kabur dan tertangkap, memakai baju ungu. Dan rok ini adalah yang terakhir kali diberikan dokter padanya. Jadi pria itu membiarkan polisi melewati petunjuk ini. Mulai menyelidiki. Investigasi menemukan gaun itu adalah edisi terbatas. Dan hanya 30 dari mereka yang dijual secara nasional. Jadi mulailah menyelidiki berbagai pembeli yang membeli gaun itu. Gunakan identitas polisi. Mereka meminta pembeli untuk datang dengan rok ungu untuk menguji. Efisiensi investigasi sangat cepat. Segera datang ke pintu rumah dokter. Pria mengabaikan pemberhentian dokter. Ingin membobol kamar. Suami kasar ini sedang mencari istrinya, mengabaikan halangan pemilik rumah, membobol rumah seseorang, melihat makan siang untuk 2 orang di meja. Dia meminta istri pria itu untuk keluar dan menemuinya. Pada saat ini, istri pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Mary, bersembunyi di kamar mandi. Gemetar ketakutan, tutup mulutmu rapat-rapat, takut membuat suara. Melihat pria itu tidak menanggapi, dia memulai pencarian sendiri. Lihat tempat tidur yang bersih. Tiba-tiba aku mendengar suara dari kamar mandi. Ketika dia hendak membuka pintu untuk memeriksa, dihentikan oleh pemilik. Tanya dia apa yang kamu lakukan, apakah itu terlalu banyak? Mary yang jenaka juga segera menyalakan keran. Pura-pura mandi di kamar mandi. Tidak baik bagi pria untuk mendobrak secara langsung. Mengeluarkan gaun ungu. Tanyakan kepada istrinya apakah dia membeli yang sama. Lihat dia masih tidak ada respon. Jadi saya maju dan mengobrak-abrik kotak. Pada saat ini, Mary sedang duduk di bak mandi menutupi telinganya. Bahkan mendengar suara suami yang kasar dalam rumah tangga. Akan membuatnya takut. Tapi tidak menyangka, pria berlomba-lomba mencari gaun ungu di lemari pakaian. Dia menatap polisi wanita itu dengan heran. Kok bisa ada extra skirt di limited edition? Ternyata ketika menyelidiki pembeli terakhir, teman pemilik rumah kebetulan melihat daftar survei. Yang berikutnya adalah milik mereka. Dia mulai meragukan pria jahat di depannya. Ini suami Mary yang kasar. Jadi setelah pria itu pergi, segera hubungi kurir. Dengan harga 2 kali lipat. Biarkan dia bergegas dan membawa pakaian ke rumah dokter. Itulah yang menyelamatkan Mary. Pria dengan marah berjalan keluar pintu. Berteriak pada polisi wanita, bukankah Anda mengatakan ini adalah edisi terbatas? Kenapa harus ada tambahan? Lihat untuk saya sekarang, atau kamu kacau. Setelah suami kekerasan dalam rumah tangga pergi, dokter membuka pintu kamar mandi. Jemput Mary yang menggigil di bak mandi terlambat. Maria atas sedang bersiap-siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dokter. Tiba-tiba aku mendengar bel pintu. Ternyata suami KDRT mencari lagi. Karena dari 30 pembeli, hanya keluarga ini yang tidak melihat pahlawan wanita. Dia percaya bahwa Mary bersembunyi di sini.